Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana sekarang kondisinya Bu? Kalau dari sini alhamdulillah agak membaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Baik Bu, apakah masih ingat dengan saya? Masih? Ya Alhamdulillah ya Bu, masih ingat dengan saya. Baik Ibu, seperti dengan kontrol sebelumnya, ketika Ibu sedang dirawat, bahwa untuk perawatan selanjutnya Ibu akan dilakukan di rumah seperti sekarang ini. Jadi saya datang ke sini untuk berbincang-bincang terkait kondisi Ibu untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ibu sedia? Baik Bu, kalau begitu kita langsung mulai saja ya berbincang-bincangnya, sama seperti dengan dilakukan saat di rumah sakit. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu tinggal menjawab saja ya Bu. Baik, sama ya Bu. Ibu untuk wawancara atau berbincang-bincang sekarang, apakah ingin ditemani sama keluarga atau bagaimana? Tidak usah, saya sendiri saja. Baik, kalau begitu ini ada beberapa hal yang harus diisi. Sebelumnya ini bisa diisi sama pasiennya atau bisa juga diwakilkan oleh perawatnya ya Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Apa mau diisi sendiri atau sama saya? Sama ibu suster aja yang bacakan. Baiklah, kalau begitu saya akan bacakan saja ya Bu. Ibu nanti tinggal menjawab saja. Baik, yang paling Ibu rasakan saat ini, yang paling mengganggu itu apa? Yang paling mengganggu untuk sekarang masih nyeri. Cuman nyerinya tidak begitu nyeri seperti yang awal. Memang pada saat ke rumah sakit mungkin agak berkurang nyerinya. Nyeri biasanya di bagian dada sebelah kanan, sama seperti saat di rumah sakit. Oke, Bu. Tapi sedikit berkurang ya Bu, Iya. nyerinya. Nah, kalau ada rentang angka skala nyeri dari 0 sampai 10, Ibu mau nyerinya itu berada di angka berapa? Untuk sekarang yang pastinya saya ada di rentang nyeri nomor 6. Kalau sebelumnya kan berada di nomor 8, sekarang sudah mulai membaik menjadi nomor 6. Baik ya Bu, kalau begitu saya lingkari di angka 6 ya. Nah, dengan nyeri yang Ibu alami sekarang, apakah mengganggu aktivitas-aktivitas lain seperti sering terjadinya kelelahan? Yang pastinya dengan aktivitas yang pasti mengganggu. Lelah juga pasti. Saya kadang lelah kalau misalnya saya banyak istirahat, beraktivitas berlebihan. Kalau beristirahat sebentar ya lelah itu berkurang untuk sementara. Baik Bu, kita kembali lagi ke rentang 0 sampai 10. Untuk kelelahan Ibu ini di angka berapa kira-kira? Untuk sekarang kelelahannya berada di rentang nomor 5. Baik ya Bu, berarti sedang ya Bu. Kalau dilihat dari angka, dengan Ibu adanya nyeri, adanya kelelahan juga mempengaruhi gak ke adanya rasa mual atau bahkan sampai muntah mungkin? Untuk saat ini mual pasti ada ya. Dengan terapi yang kemarin diberikan juga pasti selalu ada rasa mual tapi agak berkurang. Untuk mualnya sebelumnya kan ada mual muntah, untuk mual sekarang sudah mulai berkurang, masih terasa tapi sudah agak berkurang. Oke, baik ya Bu. Nah, kalau dari rentang itu 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa Bu? Di rentang 4. Baik, saya lingkari dulu ya Bu. Nah, dengan kondisi Ibu, apakah Ibu mengalami stres atau bahkan sampai ke stres berat gitu atau bagaimana? Yang pastinya dengan kondisi penyakit sekarang stres pasti ada, cuman dari kemarin sudah ada terapi dan diberikan penjelasan. Mungkin saya lebih tahu lagi tentang penyakit tersebut, otomatis stres pun berkurang dari sebelum-sebelumnya. Baik ya Bu. Kalau dari rentang 0 sampai 10, stres ini di angka berapa Di kira-kira? angka 5. Baik, saya lingkari dulu ya Bu. Nah, untuk sekarang
Nah, dengan keadaan yang stres ini, ada nyerinya juga, bagaimana ke diri ibunya sendiri? Apakah ada rasa cemas atau khawatir gitu, Bu? Yang pastinya cemas dan khawatir itu kaitannya sama. Saya merasa cemas juga, apalagi khawatir sekali dengan kondisi penyakit saya. Apakah penyakit saya bisa sembuh total seperti sedia kala, atau masih harus membutuhkan terapi obat atau lain sebagainya. Tapi setelah kemarin dijelaskan juga tentang kondisi penyakit saya, untuk rasa khawatir sudah lebih berkurang dari sebelumnya. Oke, kalau dari rentang 0 sampai 10 berada di angka berapa rasa cemas itu? Di dalam angka 4. Oke, baik. Kita lingkari dulu ya, Bu. Baik, Ibu, di sini kan ada rasa cemas, ada stres juga. Bagaimana dengan pola tidur Ibu sendiri? Apakah menjadi tidak mau tidur atau sebaliknya jadi tidur terus? Yang pastinya terganggu ya untuk pola tidur juga. Tapi untuk saat ini bisa tidur walaupun tadi dengan ada cemas dan stres juga. Saya bisa tidur daripada sebelum-sebelumnya. Pas dirawat di rumah sakit, memang itu pola tidur saya terganggu sampai semalaman tidak bisa tidur. Tapi untuk sekarang saat ini di rumah ya mungkin saya sudah mulai merasakan sedikit berkurang dan berharap bisa sembuh. Oke, baik ya, Bu. Kalau melihat dari rentang angka 0 sampai 10, berada di angka berapa terkait kesulitan tidur ini? Di rentang nomor 4. Nah, Ibu, bagaimana untuk nutrisi atau selera makan Ibu? Dengan adanya mual, adanya rasa cemas juga, tentunya mempengaruhi dari rasa cemas ke makanan. Apakah selera makan Ibu berkurang atau bahkan sampai tidak mau makan? Untuk selera makannya saat ini alhamdulillah saya bisa makan walaupun tidak habis, tapi lebih dari setengahnya porsi. Alhamdulillah untuk selera makan masih bisa diterima sama saya daripada sebelumnya. Saat dirawat di rumah sakit selera makan saya berkurang. Oke, baik ya, Bu. Kalau dilihat dari rentang angka 0 sampai 10, untuk selera makan Ibu ini bagaimana? Di rentang 2. Baik, saya lingkari lagi ya, Bu. Nah, dengan beberapa kondisi yang Ibu alami, yang sudah Ibu sebutkan juga, apakah Ibu merasa sehat, bugar, atau bahkan merasa ada ketidakberdayaan? Setelah di rumah saya merasa sehat dan bugar. Oke, baik. Kalau dilihat dari rentang 0 sampai 10, berada di angka berapa kira-kira, Bu? Angka 3. Baik, saya lingkari dulu ya, Bu. Sekarang untuk kaitannya dengan pernapasan nih. Tadi banyak sekali ada kondisi nyeri, apakah ada sesaknya juga atau bahkan sampai sesaknya berat sekali? Bagaimana, Bu? Untuk disesak saat sudah di rumah alhamdulillah tidak terlalu berat, tidak seperti saat di rumah sakit. Baik, apakah sesaknya ketika pada saat sesudah berjalan lama atau bagaimana? Paling kalau misalnya saya beraktivitas lama atau bekerja terlalu berat. Kalau dilihat nih dari rentang waktu 0 sampai 10 terkait sesak ini berada di angka berapa, Bu? Di angka 1. Oh, baik ya, Bu. Saya mencari dulu. Selain masalah-masalah di atas tadi yang sudah Ibu jawab dari pertanyaan saya, adakah masalah-masalah yang lain yang Ibu alami? Untuk masalah yang lain tidak ada. Cuman pada saat kemarin ke rumah sakit sebelumnya saya memang tidak memiliki BPJS. Jadi pada saat di rumah sakit langsung membuat BPJS. Saat di kasir BPJS itu tidak berlaku karena baru harus ada tentang waktu yang mungkin dari situ keuangan yang menjadi prioritas masalah saya saat ini. Oke, baik ya, Bu. Jadi waktu kemarin hanya masalah keuangan saja ya, Bu. Dan untuk penebusan obat-obatan juga, kalau dilihat dari rentang angka, kira-kira berada di angka berapa? Angka 8. Baik. Kalau dilihat dari hasil ini, memang ini kan setiap hari ya, Bu, seperti yang dilakukan di rumah sakit, selalu melakukan pengkajian untuk mengobservasi atau mengetahui keadaan kondisi Ibu. Ternyata ada peningkatan ke arah perbaikan, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi ya, Bu. Baik, untuk pengkajian kali ini sudah selesai. Setelah berbincang-bincang, ini bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa nyaman dan bisa menceritakan keluhan-keluhan saya. Baik, Ibu, dikarenakan
tindakannya sudah selesai dan pengkajiannya juga sudah selesai ya Bu. Saya nanti akan kembali lagi untuk memeriksa tekanan darah Ibu. Waktunya kurang lebih selama 10-15 menit. Tempatnya di sini lagi aja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Permisi Bu.